Baik, perkenalkan nama saya Magdalena Christina Pipi, NIM 1930 10 20 40 10, angkatan 2019. Saya akan mempresentasikan materi tentang bab pertama yang saya ambil, yaitu pemakaian huruf. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan materi PUEBI bab 1, pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Huruf abjad dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia. Kita sebagai mahasiswa tidak mungkin tidak tahu huruf abjad. Nah, huruf abjad memiliki dua jenis, yaitu huruf besar dan huruf kecil. Ini saya ada buat contoh huruf besar dan huruf kecilnya. Kita bisa lihat yang di atas itu adalah A besar, yang di bawah itu A kecil. Nah, yang B huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Nah, contoh pemakaian dalam kata A, I, U, E, O tersebut. Yang pertama, untuk menempati posisi awal, yaitu api, posisi tengah padi, posisi akhir lusa. Nah, di situ kita bisa mengetahui bahwa huruf vokal bisa digunakan untuk dalam kata, misalnya tadi seperti padi ataupun api. Nah, yang C huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan itu dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Nah, di dalam huruf konsonan ini menggunakan huruf kecil semuanya. Nah, contoh pemakaian dalam kata huruf konsonan tersebut, saya ambil contoh untuk posisi awal, yaitu tadi yang pertama B. Contoh posisi awalnya itu adalah bahasa, posisi tengahnya sebut, posisi akhirnya itu adalah abad. Nah, untuk yang ke D itu adalah huruf diftong. Nah, di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, E, dan O. Huruf diftong yang pertama, untuk contoh pemakaian dalam kata aileron, yang posisi tengah balairium, posisi akhir pandai. Yang ke E, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yang pertama itu K dan H, yang kedua N dan G, yang ketiga N dan Y, dan S dan Y. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Nah, penggunaan huruf menggunakan huruf kecil. F huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal dari kalimat. Contohnya saja apa yang dimaksud. Nah, itu kan huruf atau awalnya yang pertama kan huruf besar atau huruf kapital. Nah, yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Nah, misalnya nama saya saja, huruf awalan pertamanya menggunakan huruf M, yaitu Magdalena. Yang kedua menggunakan huruf K,
K besar Christina. Yang ketiga V berarti menggunakan huruf besar. Nah, berarti kita sebutkan sebagai Magdalena Christina Pipi. Jadi setiap awalan nama orang itu menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, contohnya saya ambil contoh. Ayah bertanya, kapan kita berangkat? Nah, di awal tanda petik itu menggunakan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Nah, misalnya di sini ada contohnya yang materi yang Ibu share di grup, yaitu Islam, Kristen, Hindu, itu menggunakan awalan itu menggunakan huruf kapital. Nah, yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan. Nah, gelar atau kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termaksud gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya saja, di sini saya ambil contoh Sultan Hasanuddin. Nah, di situ menggunakan huruf kapital di awalannya, dan spasi lagi kan Hasanuddin menggunakan huruf kapital juga. Yang ke B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan tadi, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai mana mestinya. Misalnya, semoga berbahagia Sultan. Itu kan di awal kalimat menggunakan huruf kapital, nama atau gelar seseorang menggunakan huruf kapital. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang, atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama intasi, atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, contohnya seperti yang ada di materi ini. Nah, yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya saja, suku Dayak. Itu kan kalau seperti yang tertera kan, ibaratnya suku bangsa itu berarti awalnya itu harus D. Ketika dia bilang suku Dayak, berarti D itu, Dayaknya itu, D-nya itu menggunakan huruf kapital. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama, tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya saja, misalnya saya ambil hari Jumat, hari Lebaran, itu kan yang B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, peristiwa, sejarah. Nah, saya ambil contoh di sini, Perang Dunia Kedua. Itu menggunakan, dunianya menggunakan huruf kapital. Nah, yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya saja Kalimantan Tengah, itu menggunakan huruf kapital di awalannya. Yang ke-10,
huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termaksud unsur, bentuk ulang sempurna, dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dan, yang, dan, untuk. Misalnya saja Republik Indonesia. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata. Di dalam judul, buku, karangan, artikel, dan makalah. Contohnya saja, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Itu dari huruf D, A, M, J, L, R itu menggunakan awalnya kapital. Dari D-nya kapital, AV-nya hurufnya kapital A, Maria-nya menggunakan huruf M kapital, J menggunakan huruf kapital juga, L dan E menggunakan huruf kapital. Nah, untuk ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur, singkatan, nama, gelar, pangkat, atau sapaan. Saya ambil contohnya saja, nama saya sendiri. Itu untuk gelar, SH itu menggunakan huruf kapital semua. S huruf kapital, H itu huruf kapital juga. Nah, yang artinya sarjana hukum. Untuk huruf kapital digunakan untuk gelar seseorang, karena gelar seseorang kan itu hanya sebuah singkatan. Contohnya saja kita ambil tadi SH. SH itu kan sarjana hukum, tidak mungkin di dalam nama seseorang ditulis itu sarjana hukum. Ya otomatis kepanjangan namanya. Jadi kita singkat aja, contohnya SH. Jadi huruf atau angka kapitalnya S dan H itu menggunakan kapital. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubung kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Misalnya saja, kita ambil contoh ini, kata bapak berangkat, tanya Hasan. Dendi bertanya, itu apa bu? Itu adalah huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kerabat. Contohnya aja seperti huruf bapak itu, B-nya itu kapital, ibu itu I-nya itu kapital. Nah, G, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termaksud dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misal, dia tidak diantar tapi mengantar. Itu menggunakan huruf miring. Diantar menggunakan huruf miring, mengantar menggunakan huruf miring. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misal, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Nah, di sini itu menggunakan bahasa asing, huruf berarti dia menggunakan huruf miring. H, huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan
bagian tulisan yang sudah ditulis miring, berarti itu mungkin ibaratnya itu tulis tebal itu tintanya warna hitam, itu agak tebal sedikit untuk menebalkan tulisan miring. Mungkin dapat saya simpulkan dari bab pertama, yaitu pemakaian huruf, dari huruf abjad yang pertama tadi sampai dengan terakhir huruf tebal. Saya tarik kesimpulan bahwa kita sebagai mahasiswa harus mengetahui bagaimana itu tulisan miring, bagaimana itu tulisan kapital. Mungkin terkadang kebanyakan mahasiswa karena saking cepat-cepatnya untuk menulis yang huruf kapitalnya harus di awal, dia tulis di tengah. Nah, di sini kita dapat mengetahui atau menambah pengetahuan kita, letak huruf miring di mana, letak huruf kapital di mana, huruf konsonan, huruf vokal. Nah, di situ kita sebagai mahasiswa juga dapat menambah pengetahuan kita agar kita lebih mendalaminya lagi. Nah, di mata kuliah Bahasa Indonesia ini, di materi pertama ini memang sangat jelas. Mungkin materinya seperti pemakaian huruf tersebut tadi, dan bab selanjutnya ada. Nah, saya Magdalena Christina Pipi mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin ketidakjelasan dari hasil presentasi saya. Mungkin ini adalah pemahaman dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu yang membimbing kami di mata kuliah Bahasa Indonesia atas materinya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.